Firman Allah surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putriku anak bangsa dan khususnya murid SMP Negeri 3 Babat serta pada umumnya adalah para penonton yang berbahagia. Untuk kesempatan kali ini adalah video pembelajaran dengan materi bab 3 kelas 8, yaitu tentang kejujuran dan keadilan. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar, para penonton serta putra putri anak bangsa, memang akhlak yang mulia ini sangat penting sekali, termasuk salah satunya karakter yang kita miliki harus mencerminkan adanya kejujuran. Nah, sesungguhnya apa sih yang bermakna atau arti daripada jujur itu? Jujur adalah keseimbangan, kecocokan antara mulut dengan hati yang sama-sama. Jadi tidak munafik, tidak bohong. Makanya ada guyonan, jujur apa yang paling enak? Katanya jawabnya adalah jujur kacang hijau ya. Itu hanya guyonan plesetan saja ya. Nah, untuk kali ini dengan adanya jujur ini harus betul-betul kita ikuti betapa pentingnya orang yang jujur. Maka dari itu kata Nabi dalam hadisnya mengatakan bahwasanya ada ciri-ciri atau ayatul munafiki, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Ketika berbicara dia bohong, ketika dipercaya dia mengkhianati, dan ketika berjanji tidak menepati. Nah, inilah salah satu daripada dalil yang artinya seperti tadi. Maka dengan demikian kita harus berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Putra putri bangsa serta para penonton dan para pendengar semuanya, ada sebuah kisah tentang adanya kejujuran ini, bagaimana nanti kita bisa menilai, yaitu seorang pengawal raja yang mendapat perintah dari sang raja. Begitu dipanggil, "Pengawal, siapa juga?" Kemudian moro, ternyata apa? Si pengawal tadi mendapat perintah, diutus oleh sang raja untuk membawa sebuah benda yang bebannya sangat berat sekali. Apa kira-kira? Nah, ternyata di dalam kisah itu adalah satu karung berisi kira-kira 1 kintal ya. 1 kintal kan sama dengan kodobek 100 kilo ya. Nah, begitu diangkat, ditaruh di pundak ya, cor Jawa di tengguluk oleh si pengawal tadi. Di tengah perjalanan ternyata si pengawal tadi merasa kecapean, payah, kesel gitu. Wis kesel, panas, gak orang dodol es. Nah, sambat, aduh kok capek, kok payah. Nah, di sekitarnya tempat dia istirahat itu ada telaga, ada rawa, ada
semacam ya telogo jublang begitu ya, dan ada airnya, dilihatnya kok sangat jernih. Pikiran si pengawal tadi, betapa seandainya Mendanio melebu masuk ke dalam air itu, segernya bukan main. Nah, ternyata bagaimana, langsung dia masuk. Nah, ternyata si pengawal ini masuknya ke dalam air tadi bersama-sama dengan barang yang disunggi tadi, yang ditenggurut tadi, yaitu berupa garam. Nah, bagaimana akhirnya? Otomatis garam sing asale 1 kintal berubah berapa? Berkurang separuh harga, yaitu 50 kg. Otomatis tambah enteng, tambah ringan, dan langsung si pengawal ngibrit saja, melarikan diri menuju ke tempat yang dituju ya, karena merasa ringan bebannya. Nah, inilah. Kemudian sampailah di tempat itu, si penerima tadi telepon pada sang raja, wes Jorgapane kirim SMS, kirim WA. Pak, dulu kan ada WA, ada ya, lewat burung merpati ya. Jadi WA-nya dulu kan pakai surat ya, suratnya dibawa oleh burung merpati ya, burung dara. Makanya kantor pos itu kan lambangnya burung merpati karena tugasnya membawa surat. Nah, begitu surat ditulis, ya Jorgapane saiki ya, SMS gitu ya. Raja, ternyata garamnya berkurang. Yang kami terima, saya minta 100 kilo. Ternyata kok hanya 50 kilo. Nah, ya diam saja, rahasia. Langsung besok lagi si pengawal dipanggil lagi. Awal, siap juga, siap. Ini ada permintaan lagi. Di seberang sana lagi, ganti desa, masih banyak yang kena penyakit gondok ya, gara-gara kurang yodium. Nah yodium ini ada di dalam garam. Nah, silakan angkat ini garam, wes ditaruh di pundak lagi, tengguluk meneh, tidak apa-apa. Oke, siap. Nah, gitu. Jadi jawaban daripada si pengawal tadi. Begitu siap, berjalan terus, ternyata ya capek lagi, payah lagi. Golek jublang meneh, golek telogo meneh. Akhirnya nyemplung meneh bersama dengan garamnya tadi. Otomatis berkurang lagi. Nah, otomatis si pengawal tidak jujur ya. Nah, sampai ke desa setempat, ternyata ya rada enteng, ringan bebannya, tapi ya berkurang. Sing asale 1 kintal malah separuh nih ya. Begitu laporan lagi. Bagaimana saya raja, ini kok berkurang lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Ketiga kalinya si raja punya siasat. Pengawal, iya juga. Ini angkat lagi. Masih ada yang kurang. Desa sana lagi minta kiriman garam lagi. Oke, siap. Ini setelah jauh. Gitu jawabannya si pengawal. Diangkat lagi. Ternyata bagaimana anak-anak? Si raja sudah menyiapkan bukan garam, tapi apa? Ada kain, ada kapuk kapas, ada kapuk randu, ada gombal-gombal mukio, ada karton-karton, gabus-gabus kerdus, ya, dimasukkan ke dalam gelancing, disuruh mengangkat, ya. Raja, ini silakan, diangkat. Oke, siap. Diten dulu, merasa abot. Di tengah perjalanan golek jublang meneh, golek telogo meneh, petuk rawa-rawa lagi, seluruh meneh adus bersama dengan karungnya. Dalam pikirannya bagaimana? Mendanio berkurang lagi, sehingga saya 1 kintal malah berkurang menjadi 50 kg. Kan lumayan enteng. Begitu mentas dari telaga, keluar dari air, apa yang dirasakan? Ternyata karena isinya bukan garam, isinya adalah bungsu kapuk, kapas, ya, gombal-gombal mukio, gombal mukitin barang ya. Otomatis si pengawal tadi merasa keberatan. Duh, kok dungain ngenteng, saya kok abot nih. Wah, soro ya. Itu sambatnya si pengawal. Nah, itulah balasan daripada sang raja, sing asale sakjane kena dipercaya, bisa dipercaya, ternyata belum ngetoki, akhirnya balasannya tambah abot, orang tambah enteng, tapi tambah bebannya berat sekali. Ya, ini pertanda bahwasanya si pengawal ini tidak bisa dipercaya, ya. Berarti munafik, ya, munafik. Makanya perlakuan seperti ini para penonton, anak semuanya tidak boleh ditiru, ya. Jangan dicontoh, jadi harus jujur, ya. Nek pancen gak gelem ngangkat, ya ora gelem terus terang nggak apa-apa, ya. Lapor aja.
Raja, mohon maaf, sorry, I love you ya. Sorry, ini beban sangat berat sekali, jadi saya tidak mau ngangkat, kecuali kalau ada gini-gininya. Jadi si pengawal minta upeti lagi gitu ya. Nah, itu salah satu daripada contoh yang tidak bisa atau jangan diikuti ya. Jangan diikuti ya. Berikut lagi berkaitan dengan jujur dan adil ada lagi, yaitu kisah daripada si Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai kepala negara mendapat laporan dari salah seorang kakek tua renta, wis tua elek nyokotan di sana ya. Lapor pada si presiden, Pak Presiden, Pak Umar bin Khattab, ini gimana? Saya tidak punya harta benda, hanya punya tanah sebidang tanah. Ternyata oleh takmir masjid tanah saya mau dibikin masjid. Kalau begitu, tolong ini Pak Tua, ada tulang, saya garis tulang ini dengan pedang, seret gini. Tolong tulang ini berikan kepada ketua takmir atau gubernur sampean. Ketika itu gubernurnya bernama Amr bin As. Itu langsung selesai pamitan. Terima kasih Pak Umar, saya sudah siap membawa ini tulang yang ada garisnya. Saya berikan kepada Gubernur Amr bin As. Dia langsung menuju ke rumah Gubernur. Pak Gubernur, Pak Amr bin As, saya dapat titipan ini dari Presiden Umar bin Khattab. Terus begitu melihat tanda tulang yang digaris, ulangi ya, tulang yang digaris dengan pedang, seret, langsung merasa makplas, deg-deg plas ya, merasa pucat si wajahnya gubernur tadi. Nah, si orang tua tadi, kakek rentang sing duwe tanah mau, gak paham, loh kenapa wong atase tulang, balung unta wis bosok pisan, mau digaris dengan pedang, kok bisa mengagetkan orang, itu apa maknanya? Terus ditanyakan, wahai Amr bin As, wahai gubernur, kok aneh ini tulang bosok dengan adanya garis pedang, sampai kok ndredeg, kok grogi, kenapa? Terus jawabnya gimana? Ketahuilah Pak Tua, saya dapat ancaman, peringatan keras buat saya dari Presiden Umar bin Khattab ini. Apa maknanya ini? Tulang besok kamu, artinya ya, kamu Amr bin As akan jadi tulang dan akan busuk seperti ini. Terus ada garisan pedang, seret, lurus, itu apa? Besok kalau dalam memimpin negara ternyata tidak lurus, tidak jujur, dan tidak adil, maka pedang ini yang akan meluruskannya. Oh gitu ya? Iya. Wah, kok gitu ya? Umat Islam kok sangat adil, adil sekali. Kalau gitu Pak Amru dan ketua takmirnya, oke lah. Dengan adanya arti seperti ini, saya menjadi ternyuh. Sudah biarkan aja. Tanah saya, wis garap aja untuk takmir, untuk masjid ya. Wis tanahku PPN, monggo. Terus dibeli berapa? Tidak usah, gratis, tis ya. Kenapa demikian? Karena saya ternyuh. Nah, itulah ya, melihat kejujuran, melihat keadilan di bidang Islam ini ternyata sangat begitu perhatiannya, sehingga saya sadar dan mulai hari ini saya tak menyatakan diri masuk Islam. Nah, inilah salah satu daripada manfaat hikmah daripada adanya kejujuran yang dilapisi dengan keadilan, ternyata membawa orang tua tadi menyadarkan diri masuk Islam, apalagi tanahnya diberikan pada takmir untuk dibuat perluasan atau pelebaran masjid. Nah, inilah monggo nanti para putra-putri anak bangsa, para teman-teman semuanya, biar tergerak hatinya, mari kita menuju kepada kejujuran. Oke, sementara itu materi yang singkat padat. Baik putra-putri bangsa dan para penonton di rumah, ini ceritanya saya punya permainan kartu remi yang biasanya digunakan main ya, semacam perjudian ya, atau tombokan, dan kali ini tidak judi, tidak tombokan, tapi saya beri kartu iman dan takwa ya. Karena apa? Di sini nanti ada permainannya, yaitu mengambil. Nah, oke, saya coba ambil. Ini ada irama-irama yang sangat banyak sekali. Kebetulan kali ini adalah irama sholawatan ya. Kita coba
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para budur ing Jawa Tengah, Gunung Kelut ing Jawa Timur, para sedulur aja padha susah. Ulangi ya. Saya ingin sering ya. Saya ulangi lagi, nanti dikat aja. Para budur ing Jawa Tengah, Gunung Kelut ing Jawa Timur, para sedulur aja padha susah. Iki pantun kanggo menghibur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Zaman akhir bumine goyang, inul goyang ngeper arane. Ayo kabeh padha sembahyang, gak sembahyang rugi akhirate. Demikian, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik para penonton serta putra-putri bangsa, untuk mendapatkan video berikutnya jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Nanti bisa dapat kiriman video yang akan datang. Oke, terima kasih. Matur nuwun.